kelucuannya itu nggak ada obat sih. Si Anya ini lucu banget. Desain dengan tema cheerful minimalis. Kok subscriber gue berkurang? Sangat tidak terduga. Nya tipis-tipis. Kur aja 27 koleksi pribadi. Tet, tet, tet. Halo Bunafas, balik lagi setelah video sebelumnya. Gue record di hari yang sama. Kita bakal bahas Spy X Family Volume 2. Nah, seperti di penjelasan di video sebelumnya, kalau kalian nonton, dan gue bakal jelasin sedikit lagi, ini tentang kisah seorang mata-mata yang pengen memata-matai seorang politisi yang punya pengaruh dalam perdamaian dua buah negara gitulah. Dalam usahanya, misinya, dia disuruh bikin keluarga, nikah, punya istri dan bikin anak. Itu aja misinya, itu aja udah konyol salah satu misinya. Jadi untuk mendekati si politisi tersebut, dia harus punya istri, harus punya anak, karena ya untuk bergaul dengan orang-orang yang punya jabatan tinggi gitulah, yang berkelas, yang menawan, yang kayak gitu. Ini lucu sih. Nah, tapi untuk fokus volume kedua ini adalah lebih ke Anyanya. Porsi Anyanya banyak banget, terutama porsi di sekolahnya. Jadi misinya udah mulai berjalan nih. Anya udah tes masuk sekolah berkualitas yang sama dengan si politisi, anaknya politisi maksudnya. Dan ya, dia masuk dan Anya ini disuruh untuk kamu harus temenan dengan dia, kamu sekelas dengan dia, dekati dia. Plan B adalah kalian dekat dengan mesra-mesraan. Punya hubungan mesra. Kayak anaknya itu kayak ekspresinya itu. Gue tunjukin deh salah satu ekspresinya. Ada gak ya? Harusnya di volume pertama sih ada, cuman volume kedua nih ada gak ya digambar cukup gede ekspresinya. Seru nih, seru. Mana yang kita nemu juga? Nah, ini cukup seru. Ini kayak gini nih. Tuh. Ekspresinya Kak. Tercengang aja kayak gitu tuh. Ini lucu sih. Setiap kali dia tahu kalau si bapak bohong-bohongannya ini, si Lloyd, punya rencana-rencana yang wow, atau punya pemikiran-pemikiran ekspektasi yang terhadap Anya, dia bikin kaget gitu kayak. Pokoknya the best sih ekspresinya. Satu lagi ekspresi yang bikin gue ketawa itu yang ini nih. Ini lucu banget. Ya, yeah. Si Anyanya kayak gimana ya? Gue pengen dirinya agak susah, kayak dia menyipitkan matanya. Menyipitkan mata terus senyum. Kayak susah. Pokoknya lucu sih. Ini fokusnya ke Anya lah. Anya coba dekat dengan si anak politisi itu, penuh kekonyolan, kelucuan. Dan Anya adalah fokus kelucuannya. Itu gak ada obat sih. Si Anya ini lucu banget. Apalagi ekspresi dan tingkah lakunya itu loh, lucu banget. Dan juga guru di sekolahnya, salah satu guru yang menjadi wali kelasnya si Anya, itu kayak guru yang perfeksionis, elegan, menawan. Dikit-dikit harus elegan, kayak harus punya backup plan, bla 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 bla. Ini gurunya cukup lucu juga, cukup koplak lah. Nah, ini ya kalau lebih volume kedua kayak gitulah. Nah, kita bahas ke bagian serius-seriusnya nih, hal-hal yang ada di dalam buku ini. Fokus utama sih banyaknya itu ke nepotisme, di mana ada beberapa murid yang memanfaatkan
atau orang tuanya ini, orang tua murid dan muridnya ini kayak wah, membangga-banggakan ayahnya ini punya jabatan tertentu. Jadi dia bisa membuli anak lain yang jabatannya lebih rendah gitu. Atau ya si orang tua mereka yang diam-diam deketin pihak sekolah agar anaknya memperoleh fasilitas-fasilitas tertentu. Ya nepotisme gitulah, kekuatan orang dalam. Fokusnya kayak gitu sih. Dan ini masalah pendidikan juga sih. Kayak sekolahnya yang dimasuki namanya Eden, dan sekolahnya cukup elit. Isinya itu semua anak-anak dari orang-orang cukup penting, punya peran. Entah itu bisnismen, politisi, bahkan dan lain-lainnya, kayak gitu. Jadi walaupun jalurnya itu masih menggunakan tes, tapi ada kecurigaan gitulah bahwa tesnya bisa cukup dimanipulasi. Bahkan si Lloyd juga bisa nyolong kertas ujian untuk anaknya kayak gitu. Kayak kalau mata-mata bisa nyolong dengan mudahnya, berarti orang tua bisa deketin salah satu gurunya untuk dapetin hal yang sama gitu kan. Ya kayak gitu. Tentang nepotismenya kuat banget ini. Nah, tentang pendidikan dan fasilitas pendidikan yang diperoleh si kaya dan si kurang kaya atau si miskin itu, wow, bisa jadi bahan obrolan. Dan kalau lebih kayak gitulah volume kedua. Gue lebih fokus ke komik ini karena untuk hiburan lucunya itu kebangetan. Ekspresinya seperti yang gue tunjukin tadi itu loh. Itu gak ada obat sih. Ekspresi polosnya itu the best. Kayak gini nih, sangat polos, kayak dan nyipitin mata sambil senyum merendahkan gitu, kayak memang lu bisa, siapa lu, emang lu bisa. The best sih, the best, komik ini the best. Dan ya kurang lebih volume 2 reviewnya kayak gini, dan gue bakal lanjut untuk volume-volume berikutnya, tapi gue baru punya 1 dan 2. Nanti gue bakal beli deh 3, 4, dan kayaknya udah hampir 5 terbitnya, cuman pelan-pelan. Nabung. Beli komik, baca komik, nabung, dan sampai ketemu di volume berikutnya. Bye.